Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan kembali. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menggosok gigi. Apakah menggosok gigi itu termasuk yang membatalkan saum? Nah, oleh karena itu, tentang masalah ini kita harus mencari dalil. Apakah ada yang melarang saum dari menggosok gigi atau tidak? Sementara itu ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in." Jika aku tidak atau seandainya saya tidak memberatkan atas umatku, tentulah saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu atau ketika mau wudhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis tersebut menerangkan tentang adanya syariat bersiwak. Jadi bersiwak itu hukumnya sunat. Mengapa demikian? Mengapa tidak wajib? Karena tadi disebutkan oleh sabda Nabi SAW, karena adanya masyakoh, kesulitan bagi umat jika seandainya bersiwak atau menggosok gigi itu diwajibkan. Oleh karenanya Nabi mengungkapkan dengan ungkapan laula, satu adat atau huruf yang fungsinya itu adalah intifa'u syai'i liwujudi ghairih, meniadakan sesuatu karena adanya yang lain. Maka makna hadis tersebut intifa'u wujubis siwak, meniadakan wajibnya bersiwak, liwujudil masyakoh, karena adanya kesulitan. Jadi jika diwajibkan bersiwak itu tentulah banyak yang melanggarnya. Banyak orang yang tidak mampu melaksanakannya. Oleh karena itu Nabi mengetahui keadaan umat akan adanya kesulitan tersebut. Maka hukum bersiwak itu sunat atau dianjurkan. Di hadis tersebut juga tidak ada pengkhususan bahwa bersiwak itu bagi yang tidak saum. Justru ternyata hadis itu pula secara umum menganjurkan bersiwak baik bagi orang yang sedang saum ataupun yang tidak sedang saum. Untuk mempertegas tidak adanya larangan bersiwak menggosok gigi bagi yang saum, maka Imam Bukhari menambahkan satu riwayat. Beliau menyebutkan
Wa yurwa, dan diriwayatkan, nahwuhu, semisalnya, an Jabirin, dari Jabir, wa Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yahussa as-shaima min ghairihi, dan beliau tidak membedakan yang saum dari yang lainnya. Maka keterangan hadis tersebut mempertegas bahwa kesunatan, keistihbaban atau anjuran bersiwak itu ternyata bersifat umum, berlaku bagi orang yang sedang saum maupun tidak sedang saum. Kemudian kami pula belum menemukan satupun hadis yang melarang bersiwak bagi orang yang saum. Maka para ulama sudah sepakat hukum bersiwak itu, menggosok gigi itu adalah sunat, tidak sampai wajib. Di antaranya ulama yang berpendapat hukumnya sunat atau istihbab, dianjurkan, adalah Imam An-Nasa'i. Bahkan dikutip oleh Ibnu Hajar, wastadalla bihi An-Nasa'i ala istihbabis siwak lis-shaim ba'da jawal. Imam An-Nasa'i beristidlal dengan hadis tersebut terhadap anjuran bersiwak bagi orang yang saum setelah tergelincir matahari. Jadi secara tidak langsung keterangan dari An-Nasa'i itu menganjurkan bersiwak bagi orang yang saum. Jadi sebenarnya dengan keterangan tersebut sudah mewakili bahwa menggosok gigi atau bersiwak itu tidak membatalkan saum. Meskipun pakai odol, meskipun terasa manis odolnya, ataupun terasa tawar air yang dipakai berkumur-kumur, tetap saja tidak membatalkan saum. Karena menggosok gigi tidak termasuk makan, tidak termasuk minum. Karena yang disebut makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut. Tapi kalau menggosok gigi itu sampai menelan dengan sengaja odolnya, menelan dengan sengaja air, maka tentu akan membatalkan saumnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semata-mata bersiwak menggosok gigi meskipun pakai odol, maka tidak membatalkan saum. Meskipun terasa manisnya odol, meskipun terasa tawarnya air yang dipakai berkumur-kumur. Selanjutnya, apa hikmah di antara bersiwak tersebut? Hikmah bersiwak itu di antaranya diterangkan oleh Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwak matharatun lil pammi wa mardatun lirrabbi, rawahul Bukhari. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa bersiwak menggosok gigi itu membersihkan mulut dan satu keriduan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi di antara hikmah dari bersiwak itu membersihkan
gigi dari sisa-sisa makanan, dari plak, dari kotoran yang bisa merusak gigi. Bahkan dengan bersiwak menggosok gigi, mulut kita menjadi segar, dan kita pula tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah jelas gitu kan, bahwa bersiwak bagi yang saum itu juga dianjurkan. Apalagi bagi yang saum tentu dianjurkannya. Maka lebih tepatnya pula bersiwak bagi yang saum itu adalah setelah ia sahur, agar sisa-sisa makanan itu hilang. Karena bisa saja sisa makanan itu masih ada ketika ia tidak menggosok gigi. Bisa saja sisa makanan itu di waktu siang justru bisa tertelan meskipun tidak sengaja, tapi bisa mengganggu kehusuan saum tersebut. Maka sebaiknya bagi kita yang hendak saum, maka kita amalkan kesunatan bersiwak tersebut, agar kita saum bisa lebih khusyuk, bisa lebih melaksanakannya tumaninah. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.